Hai, namaku Maeve, aku 18 tahun. Pernahkah kamu berpikir bahwa satu keputusan bisa merubah seluruh hidupmu? Itu seperti kamu menghadapi dua jalan dan berujung dengan dua hasil yang benar-benar berbeda. Kebodohanku berujung ke kehamilan dengan mantanku, dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Tonton videonya sampai akhir dan kamu akan temukan kesulitan apa yang bisa kamu hadapi jika kamu melihat dua garis di teks. Temanku Lindsay menggelar sebuah pesta ulang tahunnya. Aku suka pesta karena kamu bisa menari sampai selesai, dan menari adalah kesukaanku. Sepanjang ingatanku, aku selalu ingin menari. Guruku tidak ragu bahwa aku akan masuk sekolah tari terbaik di negaraku. Tapi, aku memiliki masalah dengan hidup biasa, dan tentu saja aku berlebihan saat pesta ulang tahun Lindsay. Sejujurnya aku tidak pernah mengingat pestanya setelah itu. Tapi aku tidak akan melupakan bagian keduanya. Aku berbicara dengan seorang pria yang sangat tidak kusukai, dan lalu Nate masuk ke ruangan. Nate adalah mantan pacarku yang meninggalkanku tahun lalu. Aku ingin menghilang, pergi dari sana. Jadi aku tidak akan berpapasan dengannya. Tepat saat aku memikirkannya, Nate mulai menyemangatiku di sekitar ruangan. Dan karena beberapa alasan, bukannya mengacuhkannya, aku mulai berbicara dengannya dengan suara bergetar. Ya, seperti kamu tahu, itu tidak berakhir di sana. Kita menghabiskan sisa malam dengan Nate. Kita tertawa, berbincang, tertawa lagi, dan tanpa disadari tidur bersama. Kepalaku pusing di pagi hari, tapi aku tidak peduli, karena aku kembali lagi bersama Nate, pria terkeren yang pernah kutemui. Tapi dia tidak lagi ada di ranjang. Aku menghubungi Nate dan dia jelas tidak mengharapkan panggilanku. Pernahkah kamu melakukan ini? Kamu menghabiskan malam dengan mantanmu, tapi di pagi harinya dia berkata, aku pikir kita hanya menginginkan seks. Sial. Bodohnya aku. Nate tidak berencana untuk berpacaran denganku lagi. Dia hanya ingin tidur denganku. Dan menilai dari suaranya, dia bahkan tidak senang akan itu. Oh tidak. Bagaimana aku bisa berada di sini lagi? Tapi betapa menjijikannya diriku. Bagaimana aku membenci diriku karena terlalu bodoh dan menjalani hal itu. Untuk beberapa minggu aku lebih sedih dari biasanya. Dan aku merasa hidupku berakhir. Dan ketika aku sadar, Nate tiba-tiba meneleponku, dan aku segera mengambil telepon untuk menjawabnya. Dan akhirnya menaruh si brengsek ini di tempatnya. Nate mengajak bertemu dan aku setuju. Aku ingin membuktikan padanya bahwa dia tidak berarti untukku. Aku menguatkan diriku sepanjang malam. Aku sempurna. Nate di sisi lain bertingkah seperti pria yang jatuh cinta. Aku yakin itu adalah permainan lain dan aku tidak akan terperangkap. Tapi di akhir malam, Nate mendadak menghentikan pembicaraan, meminta maaf karena menyakitiku, dan menyarankan kita kembali lagi bersama. Apa yang kamu pikir? Aku menolak. Betapa bangganya aku. Tapi Nate lanjut memperhatikanku. Tidak sehari berlalu tanpa Nate datang ke sekolahku, membawa bunga, mengundangku ke kedai kopi. Jadi di akhir minggu kita kembali ke ranjang yang sama, dan aku setuju untuk memulai kembali. Lalu minggu lain sangatlah indah. Setiap pagi aku mendapat pesan supaya hariku baik. Setelah sekolah kita berjalan bersama, belajar bersama, dan aku tidur memikirkan tentangnya. Setelah minggu itu, aku seketika ingat bahwa datang bulanku seharusnya mulai minggu lalu. Aku berlari untuk mendapatkan tes, dan lalu aku berlari pulang bahkan lebih cepat untuk mengetahui hasilnya. Dan aku melihat dua garis sial. Jadi 2 minggu lalu, aku tidur dengan mantanku. Seminggu setelah kita kembali bersama, dan aku menemukan bahwa aku hamil. Tingkat kesakitannya seperti waxing tanpa henti.
mencubit jarimu, dan menumpahkan air panas ke dirimu. Tidak, kata aku hamil lebih menyakitkan. Aku belum mau memberitahu Nate, jadi aku pergi ke teman baikku Jenny. Dia mencoba untuk mengalihkanku dengan shopping dan candaannya yang tidak lucu. Aku tidak mendapat saran apapun darinya, karena dia pikir itu harus menjadi keputusanku. Jadi aku berdiri di depan Nate dan berkata, "Nate, aku hamil. Aku sangat lelah sebelum pembicaraan ini, sampai di saat itu aku tidak merasakan apapun." Dan lalu sesuatu terjadi yang tidak kuharapkan sama sekali. Nate tidak kabur dan berteriak, "Kamu tidak akan melihatku lagi." Atau menanyakan hal menyakitkan, "Apa kamu yakin ini anakku?" Dia memelukku dan berjanji untuk bersamaku. Tidak peduli keputusan apa yang aku buat. Itu tidak seperti dirinya. Apa Nate sangat berubah? Apa kita benar-benar memiliki kesempatan untuk memulai hubungan? Apa kamu pikir itu benar bahwa semua hubungan dengan mantan akan hancur? Aku harus memutuskan sesuatu. Berada dengan Nate dan memiliki seorang bayi, atau menjadi penari terkenal. Nate berkata bahwa seorang bayi tidak akan menghancurkan mimpiku, dan aku bisa menari, tapi nanti. Atau mungkin aku tidak membutuhkannya. Lagi pula, mimpi berubah. Sekarang kita menginginkan satu hal, dan besok hal lainnya. Kita memutuskan bahwa menari bisa menunggu, dan bahwa memiliki seorang bayi hanya pilihan satu-satunya. Nate memintaku untuk tinggal bersama. Langkah berikutnya adalah yang tersulit. Kita harus memberitahu orang tua kami. Orang tuaku biasanya mendukung, tapi ketika mereka mengetahui bahwa aku hamil dengan bayi Nate, mereka marah. Mereka tidak menyukai Nate, menganggapnya tidak dewasa dan egois. Tentu saja, orang tuaku mengingatkanku bahwa Nate meninggalkanku tahun lalu, ketika dia mengencani temanku. Aku hancur akan reaksi mereka. Keesokan harinya aku berkata pada guru tariku bahwa aku hamil, dan akan melahirkan. Pak Jackson kecewa denganku. Karena itu tidak mungkin untuk memprediksi apakah aku akan bisa kembali nantinya. Aku meyakinkan diriku dengan kenyataan bahwa orang yang kucintai akan ada di sana. Dan kita akan melalui semuanya bersama. Lalu Nate tiba-tiba menghilang, berhenti mengirim pesan atau menjawab teleponku. Malamnya aku tidak bisa menunggu lebih lama dan pergi ke rumahnya. Orang tua Nate menemuiku di sana dan memberiku perlawanan, menuduhku bahwa aku sengaja meniduri Nate supaya bisa menikahinya dan merampok masa depannya. Aku kabur dari situ dengan tangis. Sepanjang malam aku mencoba dengan gagal untuk menghubungi Nate. Keesokan harinya dia mengirimiku pesan bahwa aku sebaiknya melakukan aborsi karena itu terlalu awal untuknya menjadi seorang ayah. Aku merasa seakan sebuah tank menggilasku dan lalu sekawanan bison menabrakku. Aku mengunci diriku di kamar dan tidak berbicara dengan siapapun. Aku merasa ditelantarkan, tak berguna, dan hidupku hancur. Aku pergi tidur, tapi di malam hari aku merasa buruk dan sakit perut. Itu seperti diperas, sampai aku meraih langit-langit karena kesakitan. Orang tuaku menghubungi ambulans. Ketika aku diantar ke rumah sakit, aku sudah berdarah dan hilang kesadaran. Paginya, aku bangun di ranjang rumah sakit dan dokternya berdiri di seberangku dan berbicara padaku. Aku hanya mendengar beberapa kalimat. Aku keguguran dan aku hampir kehilangan darah sampai mati. Tapi itu berakhir sekarang. Semuanya berakhir dengan sendirinya. Mungkin itu yang terbaik. Aku tidak bisa membesarkan anak sendiri, tapi aku tidak akan pernah melakukan aborsi. Sementara aku memulihkan diri, orang tuaku diam-diam mendaftarkanku ke kampus, dan segera setelah aku sembuh, aku kembali berlatih dan masih terdaftar di kelas koreografi. Aku pergi mengunjungi orang tuaku suatu hari dan bertemu Nate. Nate tidak bisa berkuliah dan mendapat pekerjaan di sebuah toko di dekat rumahnya. Aku sudah berkuliah setahun sekarang. Aku siap untuk magang di New York. Aku pindah menjauh dari konsekuensi ceritaku untuk waktu yang lama. Tapi menari dan berpindah menyelamatkanku. Menarikku dari lubang depresi dan masih seperti itu. Jika kamu menyukai ceritaku, like video ini, subscribe ke channel kami, dan klik tombol loncengnya sehingga kamu tidak ketinggalan video lainnya.
dan selalu buat keputusan baik.